Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Febriani dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang akan mencoba mempresentasikan laporan kemajuan penelitian dosen pemula. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yorhandri sebagai Ketua LP2M atas kesempatannya kepada tim kami sehingga dapat melakukan penelitian dosen pemula ini. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu reviewer yang telah memberikan masukannya terhadap proposal penelitian tim kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan tim penelitian ini. Yang pertama ketuanya yaitu saya sendiri Dewi Febriani. Kemudian penelitian ini beranggotakan Ade Elsa Betavia sebagai anggotanya. Oke, penelitian dosen pemula ini berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Blended Learning dalam Pengajaran Akuntansi Pemerintahan, Tingkat Kepuasan dan Rencana Pengajaran. Oke, kita masuk yang pertama ke latar belakang. Perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini berdampak dalam proses pendidikan di Indonesia. Pendidikan di perguruan tinggi dapat mengambil manfaat dari perkembangan teknologi dan komunikasi ini dengan menawarkan alternatif baru untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan menerima dalam proses pengajaran agar dapat melengkapi metode pembelajaran yang masih bersifat tradisional. Penelitian terdahulu yang meneliti tentang kaitan antara hasil belajar antar proses belajar online dan proses belajar tradisional menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Salah satu tren dalam metode pembelajaran saat ini adalah mengkombinasikan antara pertemuan tatap muka dengan perkuliahan secara online atau blended learning. Ward dan Labranche 2003 mendefinisikan blended learning atau metode campuran sebagai metode pembelajaran yang menggunakan web sebagai metode instruksi utama, tetapi menggabungkan jumlah pertemuan kelas tatap muka selama satu semester. Nah, hal ini sejalan dengan Bawena 2011 yang menyatakan bahwa metode pembelajaran blended learning digunakan di universitas meliputi perkuliahan tatap muka yang didukung dengan berbagai sumber pembelajaran online. Penerapan blended learning ini dalam proses pengajaran di perguruan tinggi bukanlah hal yang baru, namun masih sangat terbatas digunakan dalam pengajaran yang bersifat teknis seperti akuntansi. Beberapa penelitian penerapan blended learning untuk pengajaran akuntansi di antara Jones and Coleman 2008 yang meneliti tentang tingkat kepuasan dan rancangan pembelajaran blended learning bagi mahasiswa program magister. Kemudian ada Bawenah 2011 meneliti hubungan blended learning terhadap kinerja mahasiswa pada mata kuliah komputer akuntansi. Farley dan kawan-kawan 2011 juga meneliti mengenai penerapan blended learning dalam pengajaran keuangan. Nah, bagaimana dengan penerapan blended learning dalam pengajaran akuntansi, khususnya akuntansi pemerintahan? Belum ada penelitian khusus meneliti tentang penerapan blended learning khususnya dalam pengajaran mata kuliah akuntansi pemerintahan. Namun, mengingat bahwa akuntansi adalah bidang ilmu yang terdiri dari teori dan praktek yang bersifat teknis, maka perlu dirancang bagaimana pola blended learning yang tepat dalam pengajaran akuntansi, khususnya akuntansi pemerintahan. Oke, kemudian kita masuk ke dalam perumusan masalah. Berdasarkan penjelasan tadi, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penerapan blended learning dalam pengajaran akuntansi pemerintahan. Kemudian, apakah terdapat perbedaan kepuasan mahasiswa terhadap proses pengajaran akuntansi pemerintahan yang menggunakan metode tradisional dibandingkan dengan blended learning, dan bagaimana komposisi yang tepat dalam penerapan blended learning antara perkuliahan tatap muka dengan pengajaran online melalui e-learning dalam pengajaran akuntansi pemerintahan. Kemudian kita masuk
kepada metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kemudian sampel, metode yang digunakan ialah purposive sampling, di mana kriteria responden dalam penelitian ini yang pertama, mahasiswa aktif jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang di atas semester 4, kemudian mahasiswa yang telah memiliki pengalaman blended learning dalam proses pembelajaran akuntansi, dan mahasiswa yang sedang atau telah mengambil mata kuliah akuntansi pemerintahan. Oke, kemudian metode analisisnya kita menggunakan uji beda, di mana teknik analisis data menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ialah uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas, kemudian uji beda independent sample t-test untuk melihat apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa dalam menggunakan blended learning dan traditional learning dalam pengajaran akuntansi pemerintahan. Kemudian, kami juga melakukan analisis deskriptif dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengembangkan masing-masing variabel dalam bentuk hasil distribusi frekuensi, kemudian dilakukan analisis mean, standar deviasi, tingkat capaian responden, dan koefisien, serta memberikan interpretasi analisis tersebut. Kemudian, berikutnya ialah ini draft hasil penelitian. Draft hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden memberikan respon positif terhadap penerapan blended learning dalam pengajaran akuntansi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan data primer, di mana kuesionernya dibagikan kepada mahasiswa dengan kriteria-kriteria yang tadi. Jadi kita dapatkan hasil seperti ini. Berdasarkan hasil pengujian statistik, terdapat perbedaan persepsi mahasiswa terhadap penerapan traditional learning dan blended learning dalam pengajaran akuntansi pemerintahan, dalam hal kepuasan terhadap dosen, umpan balik, dan interaksi. Sebanyak 4 item pertanyaan, yakni dalam hal kemampuan dosen menjelaskan materi dengan baik, kemampuan dosen menjawab pertanyaan mahasiswa, interaksi antara mahasiswa, dan umpan balik dosen selama perkuliahan di dalam kelas. Sedangkan untuk kepuasan terhadap kelompok belajar, terdapat perbedaan persepsi dalam hal trade-off antara biaya dan manfaat dalam penyelesaian tugas. Hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa rancangan pembelajaran dengan menggunakan metode blended learning dapat diimplementasikan untuk pengajaran akuntansi pemerintahan. Namun, ini tidak berarti menghapus pertemuan tatap muka. Dosen harus merancang kombinasi antara pertemuan online dan tatap muka yang dianggap ideal dengan memperhatikan jumlah mahasiswa di dalam kelas dan jumlah anggota dalam kelompok belajar. Oke, kemudian ialah luaran penelitian. Luaran penelitian ini yaitu berupa proceeding internasional, di mana kami sudah mensubmit abstrak pada PSS HERS yang diadakan oleh LP2M UNP tahun 2020 ini. Ini bukti submit abstrak kami. Kemudian, ini rencana kegiatan selanjutnya. Yang pertama ialah seminar internasional IPS HERS, yaitu di Progress in Social Science, Humanities, and Education Research Symposium 2020. Kemudian kami akan melakukan publikasi proceeding, membuat laporan akhir penelitian, dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan 100%. Ini adalah beberapa daftar referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan laporan kemajuan penelitian dosen pemula yang dilakukan oleh tim kami. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.